Teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang pelakor atau perebut laki orang, yang mana istilah ini biasa digunakan untuk menyebut seseorang yang masuk ke dalam hubungan orang lain secara tidak sah, seringkali dengan cara menyakiti pasangan yang sah dan menghancurkan rumah tangga pasangan tersebut. Nah, bagaimana dengan istri kedua? Apakah istri kedua ini sama juga dengan pelakor? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas suatu fenomena yang sangat menarik, yang mana fenomena ini banyak terjadi di sekitar kita, yaitu istri kedua tidak sama dengan pelakor. Teman-teman, perlu diketahui bahwa kita harus paham dulu apa itu pelakor. Seperti di video saya sebelumnya, sudah kita bahas ya bahwa pelakor itu adalah singkatan dari perebut laki orang. Istilah ini biasanya digunakan untuk menyebut seseorang yang masuk ke dalam hubungan orang lain secara tidak sah, seringkali dengan cara menyakiti pasangan yang sah dari orang yang direbutnya tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah menjadi istri kedua otomatis menjadikan seseorang itu pelakor? Jawabannya tentu tidak selalu, teman-teman. Teman-teman, perlu diketahui bahwa istri kedua itu adalah status dalam sebuah pernikahan yang sah. Sah secara hukum agama maupun sah secara hukum negara atau undang-undang. Kenapa? Karena dalam beberapa budaya dan agama seperti Islam misalnya, itu memperbolehkan perkawinan poligami, yaitu seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman. Misalnya, yang pertama, ada persetujuan atau izin dari istri pertama. Ini jika memungkinkan, teman-teman. Ya. Kenapa ini penting? Karena apa? Kalau tidak ada izin dari istri pertama, biasanya nanti akan sulit sekali untuk mendapatkan legalitas dari perkawinan yang kedua ini, yaitu buku nikah misalnya, ataupun legalitas lain seperti kartu keluarga. Ini penting, teman-teman. Ya, jangan sampai kamu nikah siri di sini ya. Nikah siri yaitu nikah yang hanya tercatat di agama menurut hukum agama, namun menurut hukum dan undang-undang negara tidak tercatat. Nanti yang rugi siapa? Kamu sendiri yang rugi nanti ini, yaitu yang perempuannya. Karena nanti kamu kehilangan hak di sini. Ya, bisa aja nanti suamimu ini meninggalkanmu tanpa ada jaminan nanti nafkah misalnya kan, atau nanti di kemudian hari kamu punya anak, anakmu pun nanti karena tidak punya legalitas misalnya kartu keluarga, itu nanti tidak diakui ya kan, secara negara, walaupun sebenarnya itu adalah anak kamu misalnya kan. Ya, karena kamu sudah nikah sah secara agama, tapi karena tidak ada legalitas dari negara, ya kamu sendiri yang rugi nanti. Bisa jadi misalnya anak kamu tidak akan mendapatkan warisan misalnya. Nah, ini salah satu contoh keburukannya ya kalau tidak tercatat di undang-undang atau hukum negara. Yang kedua, teman-teman, yaitu seorang laki-laki harus mampu. Ya, mampu secara lahir maupun batin. Mampu di sini, teman-teman, baik itu dalam hal materi, nafkah, mampu dalam hal badan ya, fisik. Dalam artian apa? Sehat di sini, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga yaitu
pernikahannya ini dilakukan sesuai dengan hukum agama dan juga sesuai dengan hukum negara. Ini teman-teman. Ya, penting ya. Jangan sampai kamu menikah tapi tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara. Nanti yang rugi siapa? Kamu sendiri yang rugi. Ya, biasanya yang perempuan. Nah, teman-teman, berbeda dengan pelakor. Istri kedua ini hadir dalam kerangka pernikahan. Ya, pernikahan yang sah, pernikahan yang legal. Berbeda dengan pelakor yang hadir melalui jalur perselingkuhan. Nah, teman-teman, di sini perlu jadi catatan ya bahwa istri kedua bukanlah perebut, melainkan pasangan yang sah. Ya, jangan salah lagi ya, istri kedua tidak sama dengan pelakor. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara istri kedua dengan pelakor. Namun demikian teman-teman, sayangnya di masyarakat kita seringkali tidak adil, ya, tidak fair. Karena apa? Karena tidak dapat membedakan antara istri kedua dengan pelakor. Istri kedua kerap kali mendapat stigma yang buruk, teman-teman. Mendapatkan stigma yang buruk karena dianggap apa? Menjadi perusak rumah tangga. Padahal teman-teman, kehidupan istri kedua itu seringkali terjadi atas dasar kesepakatan, ya, atau bisa juga karena kondisi tertentu. Misalnya, karena ketidakmampuan istri pertama dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri. Misalnya karena sakit, ya kan? Jadi dia tidak bisa melayani suaminya, atau karena sebab lain. Yang kedua bisa juga karena keinginan keluarga untuk memenuhi syariat agama. Ya, karena menikah itu adalah sunnah, baik itu poligami maupun monogami. Jadi teman-teman, kita perlu memahami bahwa setiap hubungan itu punya konteks yang berbeda-beda. Misalnya, menjadi istri yang kedua. Itu bukan berarti ia merebut, apalagi itu dilakukan secara sah dan tanpa melukai pihak lain. Teman-teman, perlu diingat juga bahwa dalam kasus poligami atau hubungan lainnya, tanggung jawab terbesar sebenarnya ada pada suami. Karena apa? Suamilah yang harus memastikan semua pihak diperlakukan secara adil atau tidak. Nah, di sini peran yang sangat penting itu adalah peran dari seorang suami. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini, teman-teman. Jika terjadi konflik, jangan langsung menyalahkan istri kedua atau menyebutnya pelakor. Coba kita lihat seperti apa situasi yang sebenarnya. Itu dari sudut pandang yang lebih luas tentunya. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah istri kedua tidak sama dengan pelakor. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pelakor adalah pihak yang hadir tanpa izin dan merusak hubungan dari rumah tangga seseorang. Sedangkan istri kedua adalah pasangan yang sah, pasangan yang diakui secara hukum dan juga negara. Jadi teman-teman, sebelum kita memberikan label yang negatif kepada istri kedua, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu, bahwa istri kedua tidak sama dengan pelakor. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang soal ini? Setujukah kalau istri kedua tidak layak disebut sebagai pelakor? Yuk, bagikan pandangan kalian di dalam kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikianlah video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.